نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Sebelumnya kita buka dengan kirim al-fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanan bi wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu syuhada sallim wa syekhana sallallahu alhamdulillah syekh Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa ila syekh Tahir bin Shalih al-Jazairi Allahumma fa'al bi ulumi fid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab ini, sudah penutup ya, sudah terakhir. Dari ringkasan-ringkasan sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab para rasul, kepada hari kiamat dan takdir. Yang mana rukun iman ini kan 6. Dan rukun itu artinya tiang. Kalau satu saja itu tidak ada, kita iman kepada Allah, yakin kepada malaikat, tapi nggak yakin dengan kitab-kitab Allah, maka imannya nggak diterima, tidak sah imannya, karena rukunnya hilang, rukunnya tidak ada. Nah, maka kita penting 6 rukun iman, 6 itu mesti kita ulang-ulang, kita yakini betul-betul sesuai dengan arahan-arahan dari syariat. Kemarin dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, intinya Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan hawadits atau semua hal yang baru, atau bisa juga disebut dengan makhluk. Allah itu berbeda. Ketika makhluk itu butuh kepada yang lain, butuh yang mewujudkan, butuh kepada tempat, maka Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh yang mewujudkan Allah. Allah juga tidak butuh dengan tempat. Sehingga kita tidak bisa menggambarkan Allah dengan pikiran kita. Rumusnya bagaimana? Rumusnya kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terbesit dalam pikiran kita, di dalam imajinasi kita, maka Allah itu tidak seperti itu. Kemudian bagaimana sekarang kita kalau disuruh mengenal kepada Allah, sedangkan Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan. Nah, kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya, Kita yakini Allah itu ada, tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan. Kemudian di sini pertanyaan, bi ayyi syai'in, dengan apa arafnallaha, kita bisa mengenal kepada Allah Ta'ala. Ma'annana, sedangkan kita ma ra'ainahu, tidak bisa melihat Allah bi absarina, dengan pandangan kita. Jawab, arafna, kita bisa mengenal wujud Allah, wujudnya Allah Ta'ala, wa baqiya sifatihi, dan seluruh sifat-sifatnya Allah, bi zuhuri athari qudratihi, dengan tampaknya kesan kekuatan Allah. Fi hadhil makhluqat, di dalam seluruh makhluk ini yang ada ini. Al-hadithati, yang baru. Al-mutqinah, yang sempurna. Al-badi'ah, yang sangat bagus. Al-muhayyirah lil uqul, yang mengherankan akal. As-samawat, seperti langit. Wa mashtamalat alaihi, dan apa-apa yang tergabung dengan langit. Minasyamsi, ada matahari, wal qamar, dan bulan, wal nujum, dan bintang-bintang. Wal ardi, juga seperti bumi. Wama, dan apa-apa istamalat alaihi, yang tergabung di dalam bumi. Minal ma'adin, barang-barang tambang, ada barang tambang di dalam. Wal asjar, pohon-pohon, wa ghairi dzalika, dan selainnya. Min anwa'il hayawanat, berupa bermacam-macam hewan.
Allati minha, hayawanat tu maknanya juga bisa bukan hanya hewan, apa-apa yang hidup. Kalau secara umum hayawan tuh apa yang hidup. Allati minha, yang diantara hayawanat itu al-insan, insan, manusia. Al-makhluk, yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling bagus. Al-mausuf, yang disifati bi anwa'il kamal, dengan bermacam-macam kesempurnaan, wal fadli, dan anugerah dan kelebihan. Al-mumtaz, yang istimewa, yang diistimewakan, bil aqli, dengan akal, al-qawim, yang lurus. Hewan punya akal juga tapi tidak lurus. Kalau manusia punya akal dan dia bisa berpikir dengan sangat bagus. Fakama annaman, sebagaimana orang syahada yang menyaksikan binaan satu bangunan, dia menyaksikan satu bangunan. Arafa, maka dia tahu annalahu banian, ini bangunan pasti ada yang bangun. Kita lihat masjid, mesti langsung berpikir, wah ini arsiteknya bagus, pembuatnya rapih, dan seterusnya. Wa man syahada kitaban, siapa yang menyaksikan satu kitab, arafa, maka dia tahu annalahu katiban, bahwa pasti ada yang nulis ini. Ada kitab bagus, ini bagus, penulisnya siapa ya? Nah, langsung mesti teringat penulisnya. Wa anna man lam ya wa illam yarahu, walaupun dia enggak ngelihat itu, enggak ngelihat penulis, enggak ngelihat pembuat bangunan. Walam yasma' khabaru, dan dia belum pernah dengar kabarnya. Siapa yang buat ini kok bagus sekali ini? Nah, fakadzalika, maka demikian juga man ra'a hadzal alam, siapa yang melihat alam semesta ini, al-mutqin, yang sempurna, al-badi', yang indah, al-bahir, yang luar biasa, arafa, maka dia tahu annalahu mujidan, bahwa alam ini mesti ada yang membuat, ada yang mewujudkan, qadiman, yang wujudnya itu mesti qadim, tidak ada awalnya, aliman, yang maha mengetahui, muri, dan berkehendak, qadiran, berkuasa, hakiman, dan maha bijaksana. Jadi kita mengetahui Allah dari mana? Ya dari wujud-wujudnya Allah, dari sifat-sifatnya Allah. Dari mana kita tahu sifat-sifatnya Allah? Dari ciptaan-ciptaan. Kita kalau melihat satu ciptaan, satu buatan buku atau kitab, lihat, wah luar biasa, maka kita langsung membayangkan alangkah cerdasnya ini yang nulis buku, alangkah luar biasa ini yang nulis buku. Atau kita ngelihat satu bangunan, oh bisa dia bangun begini bentuknya ya. Nah, maka kita langsung, wah alangkah terampilnya dia cara membuat bangunan ini, dan begitu. Begitu juga sekarang kalau alam semesta ini, kita lihat tubuh kita sendiri. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan aku tampakkan tanda-tanda kebesaran aku, kata Allah SWT, fil afaq, di ujung-ujung, di ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka sendiri. Kita lihat diri sendiri kita. Ada rambut, namanya rambut kepala, ada rambut alis, ada rambut bulu mata, ada rambut yang di kulit-kulit. Tapi kok beda ya tumbuhnya tuh. Yang rambut kepala terus tumbuh, sehingga perlu dipotong lagi. Kenapa kok yang di kulit tidak tumbuh-tumbuh panjang? Padahal kita udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun, segitu-segitu aja. Dan sama-sama rambut. Ada tulang, tulang tangan, tulang kaki. Gigi termasuk tulang juga. Tapi kenapa kok nggak tumbuh-tumbuh panjang, sehingga perlu dipotong? Sehingga maksudnya kita lihat, wah ini alangkah luar biasanya nih ciptaan seperti ini, maka pasti ada yang menciptakan. Nah, maka yang menciptakan tentu sangat berkuasa. Itu kita perintah Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu di dalam ciptaan-ciptaannya Allah, tetapi kamu jangan sekali-kali memikirkan tentang zatnya Allah SWT. Karena pasti tidak akan mungkin mampu untuk memikirkan atau membayangkan, menggambarkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itu baru satu tubuh manusia. Belum kita ngelihat astronomi, bagaimana matahari dijalankan, begitu besarnya matahari, galaksi-galaksi, subhanallah. Kita kalau mau merenung sebentar ya, kadang-kadang kita karena saking saking besarnya
Saking luar biasanya sesuatu di depan mata kita, sehingga kita nggak nyadar. Ya kita nggak nyadar. Tapi kalau kita mau merenung sebentar, renungi mata, cara kerjanya mata, bagaimana dia bisa membedakan ini warna hitam, ini warna hijau, warna segala macam. Sehingga di dalam Al-Quran tuh bahkan banyak di antara ayat-ayat Al-Quran itu cerita tentang kebesaran-kebesaran Allah di dalam ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi apa namanya? Allah tuh sering ceritakan dalam Quran tuh. Kamu lihat coba tuh. Langit, bumi bergantian siang dan malam. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu am nahnul munzilun. Kamu lihat tuh air hujan yang turun tuh. Kamu yang nurunkan manusia apa Allah yang turunkan? Manusia itu suruh berpikir. Sehingga dengan kita berpikir ciptaan-ciptaan Allah itu, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana agungnya Allah. Begitu. Jadi kurang lebihnya intinya kita mengenal Allah bukan dengan zatnya Allah. Karena tidak mungkin kita bisa membayangkan dan menggambarkan zatnya Allah secara sempurna. Soal hal lihadhil masalah. Apakah masalah ini, masalah kita bisa mengenal Allah tetapi nggak perlu membayangkan dan mengetahui zatnya Allah secara sempurna. Nadhirun ada bandingannya fil makhluqat di dalam makhluk. Kita tuh kan namanya kenal tuh mesti harus ngelihat, harus tahu, harus bisa menggambarkan, membayangkan. Bagaimana kalau kita? Sekarang kalau di makhluk sendiri, di dunia sendiri ada nggak bandingannya? Sesuatu yang kita tahu ada, tetapi kita nggak bisa lihat. Hal yujadu, apakah ditemukan fil makhluqat di makhluk, di kalangan makhluk syai'un sesuatu tahaqqaqu yang kita yakin wujudnya ma'anna la narahu tetapi kita nggak bisa ngelihat. Jawab na'am, iya betul ada. Ada di kalangan makhluk ini sesuatu yang wujud tetapi kita nggak bisa ngelihat. Wa dzalika yang demikian itu karuh seperti ruh. Ada yang pernah bisa ngelihat ruh? Di mana letaknya ruh? Apakah di jantung? Apakah di kepala? Fa inna sungguhnya kita nahkumu menghukumi biwujudiha dengan wujudnya ruh. Kita yakin ruh itu ada. Wa in lam nahdha bi syuhudiha, walaupun kita tidak tidak beruntung, kita tidak diberi kesempatan untuk melihat ruh itu. Haitsu nara ma laha minal athar, padahal kita bisa melihat kesan-kesan adanya ruh. Kan kita tahu, wah ini masih ada ruhnya ini. Begitu dia sudah ruhnya keluar, wah ini udah hilang nih ruhnya. Antara yang hidup dan mati. Oh yang nggak ada ruhnya, diem aja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ngusir lalat di mukanya nggak tahu, nggak bisa. Tapi begitu ada ruhnya, oh bisa makan, ngabisin sana sini. Bisa jalan-jalan sana, jalan sini, bisa ngobrol sana sini. Begitu ada ruhnya itu kesan, wah ini ada ruhnya. Bentuknya sama. Yang satu kita tahu ini ada ruhnya, ini nggak ada ruh. Ma'anna la naroha, padahal kita tidak bisa melihat roh itu bil absar dengan pandangan. Wala tudriku, dan tidak bisa ditemukan hakikatnya roh bil afkar dengan pikiran-pikiran kita. Orang mikir roh itu di mana tempatnya? Bentuknya gimana roh itu? Apakah sama seperti jasad kita begini atau bagaimana roh itu? Wa kadzalika Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sungguhnya Allah wa illam narahu, walaupun kita tidak melihat Allah bi absarina dengan pandangan kita, lam nudrik dan kita bisa tidak menemukan Allah, tidak bisa mengetahui Allah hakikat dzatihi, hakikat zatnya Allah, bi afkarina dengan pikiran-pikiran dan imajinasi kita, najzim kita memastikan, kita mantap biwujudi dzatihi dengan wujudnya zatnya Allah. Al-mausufati yang disifati bisifatil kamal dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nadharon
Karena melihat lima nara min athari sun'ihi, karena kita melihat kesan-kesan kekuasaan Allah di dalam ciptaan Allah. Al-Badi' yang sangat bagus subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Asyahid yang bisa disaksikan lahu. Asyahidi lahu bilisanil hal wal maqal, yang kita bisa menyaksikan dengan kondisi dan kita bisa menyaksikan dengan pembicaraan kita semua. Kita di kalangan makhluk saja yang diciptakan oleh Allah saja, ada hal-hal yang kita nggak bisa ngelihat walaupun kita yakin itu ada. Ya roh tadi itu. Nah, padahal itu diciptakan. Bagaimana yang menciptakan? Tentu lebih luar biasa daripada roh. Dan tidak ada satupun yang bisa menggambarkan roh. Di Al-Quran itu wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sampai Nabi saja nggak tahu hakikatnya roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Para sahabat tanya tentang roh pada Rasulullah. Ya Rasulullah, roh itu bagaimana? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Ilmunya tentang roh itu di sisi Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberitahu ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Jadi nabinya nggak dikasih tahu banyak tentang ruh, apalagi kita. Nah, itu baru makhluk. Bagaimana dengan yang penciptanya ruh? Tentu lebih luar biasa. Kalau misalnya ruh nggak bisa dibayangkan, terus yang menciptakan bisa dibayangkan, kan terbalik. Tentu yang menciptakan roh itu lebih sempurna. Allahu Akbar. Soal hal yajuzu, apakah boleh al-khawdu membahas fi haqiqatir ruh, tentang hakikatnya ruh, wal bahthu, dan membahas an mahiyatiha, tentang intinya ruh. Jawab, la yajuzu dzalika, tidak boleh membahas ruh dengan hakikatnya. Li'annal aqla, karena sungguhnya akal qasirun, tidak mampu an idraki haqiqatiha, untuk menemukan hakikatnya ruh. Wal bahthu anha, dan membahas tentang ruh itu idha'atu waqtin, membuang-buang waktu. Wa hadza, dan inilah akbaru dalilin, dalil terbesar, dalil terkuat, ala qisari aqlil insan, atas tidak mampunya akalnya manusia. Jadi memikirkan roh saja nggak mampu, apalagi memikirkan tentang Allah. Fa innahu, sungguhnya akal manusia lam yudrik, tidak bisa menemukan, tidak bisa menggambarkan hakikat ruhihi, hakikat rohnya sendiri. Ma'akauniha, padahal roh itu makhluqatan, diciptakan, wa ghairu kharijatin min anhu, dan tidak jauh-jauh. Roh itu di mana? Ya di sini, di dalam kita ini. Nggak jauh-jauh. Itu pun kita nggak bisa menggambarkan secara detail, secara hakikatnya. Liyaqta'al amal, supaya kita tahu, kita memikirkan roh saja itu nggak mampu, apalagi memikirkan yang menciptakan roh. Nah, ini supaya kita memutus harapan an idraki dzatillah, atau an idraki haqiqati khaliqihi, untuk mengetahui hakikatnya penciptanya roh. Alladzi laisa lahu syabih, yang tentunya tidak ada keserupaan dengan selain Allah. Jadi, kamu mau mikirkan Allah, coba kamu yang kelas bawah dulu coba. Nah, mikirkan roh bagaimana. Atau sudah ada mungkin siapa yang berhasil menemukan bagaimana hakikatnya roh itu, bagaimana bentuknya, atau dia seperti apa, dia posisinya di mana roh itu. Nah, ini ada yang tahu. Maka tentu kita tidak mampu lagi untuk memikirkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mengenalnya? Mengenalnya kita dengan sifat-sifatnya Allah. Kita bisa melihat tentu Allah penglihatannya lebih kuasa daripada kita. Tetapi penglihatan Allah itu tidak butuh dengan apa-apa. Kalau manusia ngelihat kan butuh bola mata. Dan ada bola mata pun masih butuh cahaya lagi. Butuh hal-hal lain lah pokoknya intinya. Tapi kalau Allah melihat itu tidak butuh dengan bola mata, tidak butuh dengan hal yang lain. Qiyamuhu binafsih, Allah itu tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Kita mendengar, butuh dengan telinga,
butuh dengan suara. Suara pun juga frekuensinya juga tertentu, tidak semua bisa didengar manusia, kan begitu. Itu juga Allah mendengar tidak butuh dengan daun telinga. Berarti Allah punya daun telinga? Enggak, bukan begitu. Allah punya sifat mendengar, tapi pendengaran Allah. Jadi sifat mendengar dengan telinga itu hal yang berbeda. Kan banyak orang punya telinganya ada nyantol, tetapi sifat pendengaran tidak punya. Atau dia punya biji bola mata, ada punya, tapi penglihatan dia tidak punya. Nah, makanya penglihatan itu dengan anggota tubuh itu sesuatu hal yang berbeda. Pendengaran dengan anggota tubuh itu hal yang berbeda. Nah, Allah tuh punya sifat mendengar, punya sifat melihat, tetapi tidak dengan anggota tubuh. Jangan dibayangkan Allah punya mata, punya wajah, dan sebagainya. Karena rumusnya Allah itu mukhalafatul hawadits. Allah itu beda dengan makhluknya. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita waktu itu apa yang dalam pikiran kita itu? Ketika kita sudah, kata Nabi, perintah Nabi, ibadah itu dengan ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihat Allah, tidak membayangkan kamu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakini bahwa Allah melihat kamu. Itu ihsan di dalam ibadah. Lalu bagaimana ketika kita Allahu Akbar, apa yang kita bayangkan? Nah, jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan. Memang ini berat, ihsan itu berat. Jadi mengenal Allah tuh hal yang tidak bisa didapat dengan sangat mudah selindak. Itu perlu masa yang berpuluh-puluh tahun, masa yang sangat panjang untuk kenal kepada Allah. Orang yang sudah kenal kepada Allah pun tidak bisa kenal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tetap kenal rasanya di dalam hati itu, betul-betul merasakan kekuasaan Allah, kebesaran Allah di dalam diri dia, di dalam hati dia. Nah, orang yang makrifat itu begitu. Jadi dia tidak bisa, orang yang makrifat yang sudah tingkat tinggi pun tidak bisa menggambarkan Allah secara sempurna. Lalu bagaimana? Kalau kita nggak mampu, ya kita yakini Allah melihat saya. Gitu. Karena nanti kalau konsekuensinya, kalau kita menggambarkan Allah, Allahu Akbar, terus kita gambarkan Allah itu besar, ukurannya kayak raksasa begini-begini, itu nanti konsekuensinya akan kita justru bukan menyempurnakan Allah, tetapi mengurangi kesempurnaan Allah. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya kita jangan membayangkan, jangan ambil opsi yang pertama, tetapi kita ambil opsi yang kedua. Kita yakin Allah melihat saya, Allah mengetahui saya, memperhatikan saya, begitu. Gitu nggih. Jadi perintah ihsan itu memang berat, tidak bisa dicapai dengan mudah. Tetapi opsi yang kedua, ketika kita Allahu Akbar ataupun nggak di dalam sholat, kita yakin Allah mengetahui kita, melihat kita. Begitu saja. Jadi Nabi Musa pernah mohon kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Nabi Musa, ya Allah, tampakkan wujud engkau ya Allah. Zat engkau tampakkan. Anzur ilaik, saya ingin melihat engkau. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, qala lan tarani, kamu nggak akan mampu melihat aku. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Kemudian, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sekarang kamu lihat tuh, ada gunung. Nah, kalau gunung itu kuat, kalau gunung itu masih tetap kokoh, nanti kamu lihat saya. Kemudian Allah tampakkan kebesaran Allah. Nah, gunung itu langsung hancur. Mungkin Nabi Musa langsung pingsan. Kemudian terakhir Nabi Musa mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah tajalla, menampakkan kebesaran Allah di gunung, ja'alahu dakka
Wa kharra Musa sa'iqa. Itu gunung itu hancur dan Nabi Musa langsung pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Nabi Musa mengatakan ketika sadar, tubtu ilaika, sekarang ya Allah saya tobat. Saya enggak mau lagi minta-minta untuk lihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan sekarang saya orang yang paling pertama pasrah. Sudah, pokoknya saya iman kepada Allah, saya pasrah kepada Allah. Tetapi nanti ketika di akhirat, nanti ini ada pembahasan tersendiri, kita akan bisa melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Waktu itu ahli surga wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar. Ila rabbiha nadhirah, dalam surah Al-Qiyamah. Melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana, apakah ketika nanti kita ada di sana kita besok bisa menggambarkan Allah? Tetap tidak bisa. Karena Quran itu mukjizat, dan sifat Allah itu tidak akan berubah. Sifat Allah itu tidak akan berubah. Maksudnya kalau sekarang di dunia Allah itu masih mukhalafatul hawadis. Maksudnya nggak bisa dibayangkan beda dengan makhluk. Nanti ketika kita di surga, nanti kita bisa melihat, oh gini tuh ternyata Allah tuh. Tidak begitu. Tetap tidak bisa. Orang akan melihat Allah SWT, begitu selesai melihat, kemudian ditanya, gimana Allah tadi? Oh Allah tuh cahaya. Bukan begitu. Dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap dia tidak akan bisa menggambarkan Allah secara utuh. Begitu. Tetap Allah SWT tidak akan bisa digambarkan. Sehingga sampai di akhirat pun, karena Allah itu kan sifatnya tidak terbatas. Maksudnya Allah itu kan tidak terbatas waktu. Wujudnya Allah, sifatnya enggak terbatas waktu. Bukan hanya ketika di dunia aja kita enggak kenal Allah, nanti di sana kita bisa, oh gini ternyata Allah itu ada begini. Bukan begitu. Tetap Allah itu berlaku. Apa yang ada dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah itu berbeda dalam makhluk, itu berlaku terus sampai enggak ada batas. Di surga aja nikmat-nikmat yang enggak bisa terbayangkan oleh pikiran kita. Itu terus selama-lamanya akan berubah, akan bertambah-tambah lagi. Ini nggak monoton surga itu. Terus tambah lagi, tambah nikmat sampai tanpa batas. Itu surga ciptaan Allah. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan surga? Nah, tentu lebih luar biasa. Nggak ada batasnya, dan Allah tidak bisa dibandingkan, nggak bisa sejajarkan dengan apapun itu. Nanti melihat Allah, ya udah melihat saja, tetapi tetap tidak bisa siapapun menggambarkan Allah. Wallahu a'lam. Ya nanti kita tahu sendiri. Nah, tahu pun juga tetap tidak akan bisa menggambarkan zatnya Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Ada lagi yang bertanya? Oke. Nanti disebutkan kemana saja kamu memandang itulah wajahku. Maksudnya gimana? Ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis beberapa kalimat, beberapa redaksi yang di situ secara zahirnya menggambarkan Allah itu ada anggota tubuh. Di mana kamu memandang, maka disitulah kamu ada wajah Allah. Kemudian kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua alam semesta akan hancur, yang tersisa hanya wajahnya Allah. Nah, begitu. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kalimat wajah, wajhun, itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Itu maknanya bisa wajah anggota tubuh. Bisa juga makna yang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Aku turunkan Quran itu dengan bahasa Allah yang pilih itu bahasa Arab. Kita di bahasa Indonesia saja ada kalimat-kalimat yang kita sendiri belum tahu nih maknanya apa. Dalam bahasa Indonesia saja kita ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang kita belum tahu hakikat maknanya apa sih artinya. Iya apa enggak? Apalagi dengan bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab. Nah, sekarang wajah di situ kita untuk memahami wajah itu di dalam kalimat
Al-Quran ataupun dalam hadis itu ada dua metode dalam memahami. Yang pertama, metode yang pertama tafwid. Tafwid itu memasrahkan maknanya kepada Allah. Ini maknanya jangan kita paksain harus ke bahasa Indonesia wajah anggota tubuh. Jangan. Tetapi memang ada kalimat itu, wajhu rabbika fathamma wajhullah, ada wajahnya Allah. Kita sebutkan bahasa Arabnya, kita sebutkan karena memang Allah turunkan itu dengan bahasa Arab dan kita sebutkan wajahnya Allah. Bukan wajah bahasa Indonesia, wajahnya Allah. Tetapi maknanya itu kita serahkan kepada Allah, Allah yang tahu. Begitu. Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama. Kita tetapkan makna lafaz itu kita tetapkan. Kita nggak ingkar dengan lafaz itu, tetapi lafaznya kita imani, kita percaya, yakin itu ada, tetapi makna itu kita serahkan kepada Allah karena Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Metode pertama. Metode yang kedua, kita takwil. Takwil itu kita bawa wajah ini dengan makna yang lain yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kalau misalkan kita itu artikan wajah itu dengan anggota tubuh, ya, maka nanti akan gugur itu sifat mukhalafatul hawadis atau kalimat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi dalam Al-Qur'an itu dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ada ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang samar. Ya, ada kabut-kabutnya. Ada ayat muhkamat. Muhkamat itu ayat yang jelas. Ini. Fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Di dalam Quran itu ada ayat yang muhkamat, yang jelas. Hunna ummul kitab. Nah, muhkamat itu induknya kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lainnya ada yang mutasyabihat, ada yang samar-samar. Maknanya gimana? Kita memahami ayat yang samar-samar ini dikembalikan kepada umumnya, dikembalikan kepada induknya. Jadi kita memahami, ada wajahnya Allah, ada yad, ada tangan yang diartikan ke Allah. Bagaimana kita mengartikan ini? Artinya ke induknya. Induknya gimana? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apa. Kalau kita tadi mengambil itu maksa untuk mengartikan dengan wajah anggota tubuh, maka nanti bertentangan dengan ayat muhkamat yang tadi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Terus kita serupakan dengan manusia punya wajah dan selain gitu. Maka nanti bertentangan. Oleh karena itu, kita metode yang kedua takwil dengan takwilan yang sesuai dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajah bagaimana? Di antara takwilnya pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kamu berada, maka di situ ada pengawasannya Allah. Kalau pengawasan itu kan meluas kemana-mana saja. Saya mengatakan, di Denpasar sana ada mata-mata saya. Apa mata saya di sana? Kan enggak. Mana orang-orang yang mengawasi dalam perintah saya, komando saya. Demikianlah kurang lebih maknanya. Jadi untuk memahami itu, dan itu bukan selain wajah aja, yadnya Allah, kemudian mungkin kakinya Allah dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu di dalam Al-Quran ataupun hadis, kalau memahami itu, maka dua metode tadi itu. Yang pertama kita tafwid, pasrahkan maknanya kepada Allah. Yang kedua takwil. Takwil juga tentunya dengan takwil yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwil yang kita nggak boleh sembarangan, sudah dibahas oleh para ulama. Ini takwilnya begini, takwilnya begitu. Itu nggih. Nah, jadi jangan sampai maka ini meluruskan faham Ahlus Sunnah itu kita luruskan. Ada faham mujassimah itu memang dia Allah tuh jisim, Allah jasmani, seperti jasmani ada bentuknya begitu jisim. Nah, ada golongan yang seperti itu. Tapi kalau Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah enggak. Allah tuh bukan jisim, Allah tuh bukan jasmani. Bukan fisik, bukan. Nah, bukan bentuk fisik. Lalu bagaimana? Ini nggak bagaimana, nggak bisa kita bayangkan secara konkret. Itu Ahlus Sunnah. Makanya kita membahas di sini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu kurang lebih bingkainya itu dia ada dalam akidah itu ikut akidahnya Asy'ari atau Maturidi.
kemudian fikihnya mengikuti salah satu daripada 4 mazhab itu. Syafi'i atau Imam Maliki atau Imam Hanafi atau Imam Ahmad ibn Hanbal. Selama dia fikihnya masih salah satu daripada itu, pokoknya pasrah, Pak, saya ikut Imam Hambali, insyaallah masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tauhidnya, akidahnya, memahami akidahnya itu ikut Imam Asy'ari atau Imam Maturidi salah satu, maka masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau udah cara berpikir atau cara memahami akidahnya di luar itu, maka itu dikhawatirkan keluar dari Ahlussunnah. Jadi ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Memahami takdir bagaimana? Ya tadi itu ada golongan ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Tapi kalau Ahlussunnah itu tengah-tengah, dia adil. Nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu kiri, dia lurus. Masya Allah. Jadi ini ya perlu diulang-ulang terus, dia lagi pelan-pelan, memang tidak langsung instan. Kita memahami tentang akidah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu memang perlu tahapan yang tidak sebentar. Cukup nggih? Semoga Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan kita dalam amal, Allah wafatkan kita dalam iman dan Islam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.